bisa seperti yang di luar negeri, tapi kita bisa, ya mencoba ya, seperti itu ya. Terus tempat di mana berkumpulnya peneliti, ya yang memang bidangnya dalam ya, dan sebagainya. Dan tadi ya, kalau memang seperti itu tempat menghasilkan karya ilmiah. Dan bagi dosen ini karena ini ya, ya jadi dia aktif penelitiannya dan juga boleh dibilang jadi striker utama di kampusnya, mungkin karirnya jenjangnya cepat, ya kan. Terus bagi mahasiswa ini, apa ya, kesempatan kesempatan contoh tadi ya, mahasiswa yang di bawah bimbingan saya link untuk dapat apa, kerja sama, apa namanya, eee, sekolah dan sebagainya. Ya ini mungkin research tentang lab karena memang kita harus membackup Tridharma dan sebagainya. Nah, ini dia nih, lab riset yang ideal. Sebentar ya Mas, Bapak, Ibu, saya mau buat kopi dulu nih. Takut batuk-batuk saya kalau udah ngomong agak lama nih kok agak batuk nih. Eee, jadi bentar. Nah, jadi lab ini Bapak, Ibu bayangkan ya kalau memang tidak ada, "Wah Pak, saya di kampus kecil di Indonesia, saya di sini, ini oh saya belum doktor, saya nggak punya mahasiswa." Nih, nanti kita inikan aja. Kan saya sering keliling juga, ya. Saya sering keliling juga dan ditanyakan, "Oh, saya juga dulu pulang juga nggak punya pasukan." Ya, saya juga pulang cuma dapat gelar doktor aja. Alhamdulillah UI karena dianggap, tempat, kampus yang besar, saya mungkin kalau pas bawa nama UI dengan doktor ini, terus saya buat proposal bagus, ada pendanaan, terus juga saya di UI mungkin muridnya ada beberapa, tapi sebenarnya kan bisa di-scale up, ya kan. Nah itu yang mungkin coba, eee, ya walaupun sekarang di Indonesia memang belum ada tuh SK-SK beberapa ada fakultas di UI, satu atau 2 fakultas di Fasilkom memang belum ya, dibuat apa, struktural diwajibkan seperti ini, lalu dibiayai ya. Jadi, dibiayai segini tapi ditargetkan dapat dana hibah gede dan sebagainya. Nah itu juga bisa Bapak Ibu ya. Nah ini ada ketua lab kalau paling bagus ya ketua lab ya guru besar. Ya, atau doktor senior. Ya kalau di Jepang nggak harus profesor. Ya, ketua lab ya profesor, associate profesor, asisten, asisten profesor, ya terus dokter-dokternya banyak, ya terus dia juga punya link antar lab, ya terus dan sebagainya. Ya. Jadi tadi ya, dengan struktur gitu, lalu kita ada namanya transfer knowledge, ya, ada pertemuan rutin, ada dana yang dihasilkan sehingga, kita bisa tadi ya peralatan, keilmuan, sumber daya, lalu juga sehingga lab risetnya keluarannya bagus, ya keluarannya bagus dan eee, kita bisa apa namanya, membuat kolaborasi. Kalau kita punya lab kuat kan gampang itu kolaborasi, ya kan? Orang juga senang kolaborasi dengan kita, ya dan memang Eee, ya harus seperti itu. Ini contoh ya, seharusnya sih, eee, ini alat nggak canggih-canggih banget, tapi ada beberapa server yang harganya mahal. Ya kita cari sendiri, ya. Kalau di Jepang sih memang dibiayai ya. Mohon maaf kalau di sini, eee, seorang profesor atau ketua lab itu berpikir keras gitu, berpikir keras untuk mencari pendanaan seperti ini karena, eee, alat-alat gini tuh harganya bisa 3 4 M. Ya, apa namanya, ya makanya setahun itu saya harus bisa mencari 2 sampai 3 M untuk membackup ini, selain untuk menggaji, untuk dan sebagainya kan gitu ya. Dan, itu bisa didapat kalau kita di-support dan kita dapat yang giant, dana-dana giant. Kalaupun enggak ya kita mungkin me me-downgrade, eee, kita tapi projeknya nggak usah banyak-banyak, tapi dalam, seperti itu. Kalau nanti ya insya Allah beruntung ya tinggal di-upgrade aja ditambah lagi projeknya. Nah ini Pak, eee,
setiap awal semester kami mengadakan planning. Ini ini asisten yang dibayar ya, Pak? Coba tuh, Pak. Ya karena ada pendanaan 1, 2, 3, 4 ya. Dan tadi ada asisten, ada murid beda lagi. Terus staf dokter itu beda lagi. Makanya lab ya, jadi ini beberapa campuran lah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 mungkin yang yang asisten full time itu 6 orang ya, 6 orang, 7 orang, full time ya. Terus sisanya mahasiswa bimbingan, kolega dan sebagainya. Tapi kita rancang. Apa yang kita rancang adalah ya, eee, contohnya saya ngajar apa semester ini, terus saya mau ngejar dana hibah apa aja, terus saya punya bimbingan berapa orang. Itu ada rancangannya tuh, Pak. Dan itu setiap awal semester. Kita barusan mengadakan rapat ini fotonya ini foto, asisten agak lama nih, asisten yang baru memang, sudah melaksanakan seperti ini, ya. Tapi memang tempatnya tidak, eee, ini kebetulan waktu itu karena pendanaannya lagi banyak ini di hotel. Nah, di hotel, biar mereka sharing dan senang juga, 2 hari bikin planning, blueprint dan sebagainya, ya. Ya ini dana dan sebagainya, dana masih tahun-tahun lalu, ya. Ini tadi hampir sama kolaborasinya kita jaga. Nah, sekarang begini, peran ketua lab dan sebagainya, kita coba sebentar. Ya, saya sebentar ya, saya lagi ada keperluan. Eee, Recording stopped. enggak, itu recording-nya dijalanin aja, Mas. Recording in Sebentar, progress. saya lagi ngambil sesuatu, ada yang saya cari-cari tadi, maaf. Ya, nah, saya itu lagi di rumah orang tua saya. Orang tua saya sudah, sakit selama 40 hari, 20 hari di rumah sakit. Sekarang saya lagi jaga malam di rumah orang tua saya. Sudah 84 tahun, ibu juga sudah bapak udah, jadi kalau saya keluar itu ngambil ada apa namanya, nggak apa-apa ya. Baik, eee, ya keterlibatan anggota lab. Nah, jadi ceritanya dulu waktu saya jadi manajer research, Pak dekannya itu dapat hibah pengelolaan research di Dikti untuk nge-boosting riset. Jadi bagaimana membuat lab research. Nah, karena saya waktu itu baru pulang dari Jepang 2006, 2000, eee, dananya dapatnya 2009 sampai 2012. Terus dia ngelihat saya bisa membangun pasukan kecil waktu itu ya. Saya baru pulang, saya udah punya pasukan 2 atau 3, saya sama lah kan, saya serius bimbing mahasiswa, terus saya punya asisten kan saya punya dana waktu itu kan. Kemarin kan saya cerita mengenai bagaimana mencari dana research, ya kan. Nah, setelah udah punya dana, kita punya asisten, kita bangun, terus kita beli alat yang mungkin waktu itu saya beli robot, dan sebagainya, terus beli komputer untuk komputasi dan sebagainya. Ya dari dana yang saya dapat waktu saya baru pulang dari Jepang, saya udah dapat dana riset waktu itu kan. Nah, akhirnya, saya dikasih tuh sama institusi waktu itu. Zaman itu ya, dapatnya berapa lah Bang, sehingga saya bisa mengasih 16 asisten. 8 lab itu dapatnya 2 asisten 1 lab. Asisten itu kita bayar, 1 orang kita bayar, eee, es es apa, lebih besar dari PNS lah, ya, lebih besar dari PNS dan, UMR-nya Jakarta kan gede kan. Jadi, ya seperti itu di atas UMR Jakarta dan PNS dan mereka punya karir kalau mereka baru lulus, lalu kita gaji, lalu kita proyeksikan sekolah dalam 2 3 tahun ini sekolah ke luar negeri di mana dan sebagainya. Waktu itu saya punya sistem seperti itu. Ada 16 orang, 20 orang, karena ada dananya waktu itu, selama 3 tahun. Nah, sehingga tadi ketua lab itu kita definisikan apa aja dan ada aturannya waktu itu. Ya,
merencanakan program, terus koordinasi, ada ya ada sebagainya. Ya, eee, ini silakan dibaca ya, mungkin saya jadi lalu kita buat tuh, seperti di Jepang ya, ataupun di Amerika yang memang riset base gitu ya, eee, ya kurang lebih ada hierarkinya. Ya orang-orang yang makanya saya sebenarnya, apa namanya, eee, ya senang aja kita punya ya mungkin tahun ini saya ada sekitar 16 mahasiswa, 16 sampai 20, doktornya sekitar 12, magisternya 8, ya. Terus ada asisten sekitar 6 full, terus ada staf-staf muda yang membantu saya, doktor-doktor muda ada berapa. Nah, terus kita bikin tuh, eee, targetnya apa, nanti kita buat targetnya apa, terus apa kewajibannya, terus di-inline-kan dengan pekerjaannya, lagi ngajar apa hari ini. Terus kan yang kalau ada yang dari industri juga ada, ajang ajang researcher kita dan sebagainya. Lah kita buat tuh, ya yang jelas ya, guru besar atau doktor-doktor yang senior kita berikan satu, ya mungkin ada namanya subordinat subordinat, doktor-doktor muda yang kita prioritaskan untuk jadi profesor cepat, kan begitu ya. Nah itu sehingga mereka juga semangat. Lalu mahasiswa doktor kita kita bandrol supaya dia juga bisa riset dengan bagus dan output-nya juga yang bagus. Ya, ada namanya fast track kita buat seperti itu. Ya, ya nih contoh, jadi setiap tahun tuh kita sudah ada proyeksi hibah, ya, proyeksi hibah ya, sehingga, dan berapa tahun gitu ya. Terus berapa mahasiswa muridnya butuh berapa ya. Bahkan dulu saya pernah punya postdoktoral di UI ya, saya bayar tuh postdoktoral. Ya argonya gede postdoktoral tuh. Dengan target dia hanya baca paper dan buat jurnal Q1 dan ngajarin kita beberapa sampai seperti itu, ya. Nah, tahun ini saya juga mau coba nih karena dananya juga sudah besar, satu lagi hilirisasi. Jadi ada nama hibah, topik penelitian luarannya apa, yang tadi itu yang kita bahas, terus kalau perlu ya karena ngajar palingan kan mirip-mirip dan kita hubungkan ngajar sama ini, jadi topik dari kita dan sebagainya, ya. Jadi, dalam 1 tahun tuh kita bisa memegang berapa berapa hibah gitu ya. Berapa hibah dengan pasukannya kita atur dan lab riset kan tiap hari ketemu, terus peralatannya juga bagus. Sehingga tadi kita bisa apa ya, operan-operannya tuh mengalir gitu. Kalau kita dalam permainan kesebelasan gitu ya, tim, ya tim, ya ya. Jadi satu hibah ada riset manajernya, ada project manager, lalu juga ada yang keuangan, ya yang keuangan. Lalu ada ya timnya dilibatkan nih, ada, eee, dosen muda dan sebagainya ya. Kalaupun ada kolaborasi dengan perusahaan, ini contoh ya, lalu kita buat overview job desk-nya, ya ya pas rapat itu, rapat awal semester, rapat awal semester. Lalu kita juga analisa kekuatan kita, jangan kalau memang dananya gede, mungkin kita bisa pasukannya berapa, kita manage, kalau dananya kecil ya kita sesuaikan, kita atur. Kalau dananya lagi nggak terlalu besar, kita mungkin ngadain kegiatan lain untuk menopang ke ini ya, bikin aplikasi dan sebagainya. Nah, gitu-gitu tuh kalau kita punya lab yang kuat, jadi enak gitu, ya. Kita karena kita nih mengumpulkan talenta-talenta yang ya saya sih nggak terlalu khawatir, saya punya talenta AI banyak sekali, ya kan, punya dan juga tadi ya, kita juga punya superkomputer yang tambahan lagi nih dari UI juga ada lagi yang Sains Teknopark. Jadi tinggal nunggu waktu aja nih dapat seperti itu. Sama waktu profesor saya di Jepang itu, karena dia punya ini, dia bisa menarik hibah besar-besar semua gitu kan. Bahkan apa, apa namanya, riset center besar-besaran dia dapat waktu itu ya, paling prestis di Jepang dan sebagainya. Ya karena memang ya dia punya kekuatan, orang percaya gitu kan, ya orang percaya dan sebagainya. Ya, ya tadi, ya ini contoh aja, oh jurnal Q1 berapa, zaman dulu masih conference di UI ya. Zaman sekarang UI sekarang harus jurnal Q1, Q2 nih, terus produk hilirisasi. Nah, karena saya sudah membuktikan hampir 10 tahun, sekarang nih saya lagi dapat banyak banyak penunjukan dari UI, dari Sains Teknopark walaupun, belum
belum turun dan sebagainya karena mungkin pandemi kemarin dan pemilu ini agak ditunda. Ya, seperti itu, Kak. Ini waktu 2009 world class apa, riset dan sebagainya, dananya segini segini dan sebagainya. Terus kita buat apanya. Ini kebetulan saya dulu meng-hire orang orang apa, manajerial, dibuat namanya struktur plan untuk ini ya. Terus apa namanya, di 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 apa namanya, diperkecil, dijadikan apa namanya, bagian-bagian kecil. Lalu, setiap ini ada targetnya, lalu nanti mozaiknya digabung dan sebagainya. Ya seperti orang membangun membangun apa, bangunan besar, ya, terus, seperti apa namanya, Lego, kita sudah bisa ini blok ini, dibuat bloknya seperti itu, lalu kita tinggal menjahitnya, seperti itu. Itu tuh saya ada timnya yang membuat planning ini. Ya, tadi ya, eee, ada dana segini, ini, tiap tahun ini apa aja, terus, riset yang ini siapa, dosen mudanya siapa. Kalau kita punya struktur lab kuat, target jurnalnya berapa, hilirisasinya apa aja, TKT berapa, ya, terus dibuat timeline-nya. Itu, apa, eee rapat rapat kita di awal semester itu Bapak Ibu, apa namanya, membahas seperti ini, ya. Jadi enak jadinya kita. Nah, saya mau tunjukkan lab kita yang sekarang. Nah, silakan Bapak Ibu buka lab kita. Nah, Mas Lutfi, Mas Awan, bisa buka homepage kita nggak, Mas? Kamu share, Mas. Sekalian aku mau minum anget-anget, Mas. Takut batuk-batuk aku, Mas. Atau asisten ada yang bisa bantu nggak? Tolong bukakan, Airos apa-apa, terus kamu terangkan sebentar, 5 menit. Siapa nih? Kak Salsa, tolong dibantu men-share, silakan. Mas CSUI ACID. Bisa, Mas Awan? Atau siapa yang mau bantu men-share? Ya, terus tolong diceritakan. Halo, Mas Awan. Sebentar, Pak. Silakan diceritakan nih, risetnya apa dan sebagainya. Saya mau minum air hangat dulu biar saya nggak batuk-batuk. Eh, ini website dari lab kita, Lab Airos Fasil Kompi. Eh, ya ini untuk homepage-nya sementara ya masih seperti itu, bisa langsung masuk aja ke yang bagian members. Karena ya, di sini untuk struktur lab sendiri di sini ketuanya yaitu Profesor Dr. Wisnu Jatmiko, Prof. Wisnu. Terus di sini ada dibantu oleh Pak Muhammad Febrian, nama Bu Kurniawati Aziza sebagai prinsipal investigator. Terus ada juga uh, researcher lain yang membantu, ada Dr. Aryo, Dr. Ahmad Abka, ada Dr. Grafika Jati. Lalu di bawahnya lagi ada uh, researcher dan programmer, ini asisten lain yang ikut membantu di lab. Ada Pak Lutfi Ramadan, Pak Ali Akbar, Mbak Salsabila, Mbak Siva. Lalu di bawah ini untuk daftar mahasiswa-mahasiswa yang bimbingan di lab kita.
Baik, Mas Awan, terima kasih. Saya Ya, tadi sudah ngambil minumnya. Baik, saya akan teruskan. Mbak Salsa, saya mau share screen. Ya. Nah, jadi sudah kelihatan ya? Ya, tadi ya. Jadi, eee, homepage ini juga penting kita maintain ya. Beberapa alumni kita bisa bisa apa, lihat topik-topiknya waktu kita bidding bidding, eee, grand research, lalu kalau kita deal sama orang-orang luar negeri dan seterusnya. Nah, ini kebetulan tadi ya Profesor Toshio Fukuda dan Prof. Anil Jain ini jadi honorary chair-nya pembina kita lah. Udah hampir 10, 15 tahun kalau kita ada konferensi beliau jadi honorary chair-nya. Ini Prof. Harakristus ini ketua Dewan Guru Besar, Prof. Presanto ini adalah dekannya. Nah, jadi kita kita punya struktur dan sebagainya, kita link kemana-mana juga. Nah, ini videonya, ini ada suaranya, nggak apa-apa, nggak usah sengaja suaranya. Nah, ini contoh, apa namanya, eee, hasil riset kita. Ya, ini hasil riset kita yang mungkin, eee, yang berhubungan sama pertahanan keamanan ya, pakai drone dan sebagainya, tadi pakai simulator dan sebagainya. Nah, ini semua biasanya dapat pendanaan ya, lalu kita maintain alatnya dan sebagainya. Mungkin biar cepat saja, ya next berikutnya. Jadi Bapak Ibu, nah ini lab kita dan kita juga punya lab lab di Fasilkom tuh ada beberapa lab research ya. Jadi di Fasilkom ya, kita itu punya lab pengajaran Bapak Ibu, lab pengajaran ada. Lab pengajaran itu mungkin kita punya komputer yang lumayan itu ada sekitar sampai kali ya, 500 sampai 1.000. Padahal muridnya cuma berapa? Ya, terus juga kita punya server macam-macam. Nah nah ini beda, ini namanya lab research. Lab research. Nah, lab research sama lab pengajaran juga, lab juga ada hubungannya sebenarnya. Ya, tapi ini khusus untuk lab riset aja, dokter. Jadi dan kita wajibkan, nggak tahu sekarang sih, ya, kita wajibkan dosen-dosen itu berafiliasi ke satu lab research, supaya tadi, eee, apa namanya, tridharma perguruan tingginya dosen itu tercapai. Ya, ini karena kita punya lab research dan kita kadang-kadang ini panah merah sama biru itu, kita juga kadang-kadang ditunjuk sama UI untuk membackup apa, lalu kita dapat apa, ya itu juga sangat sangat membantu ya, membuat kita hubungan baik sama apa, yang di atas gitu ya, untuk bekerja sama antar fakultas, melalui UI dan sebagainya. Dan juga melalui, sesama riset lab di fakultas. Nah, kita juga ada namanya seperti itu. Lalu ada namanya research center. Nah, lab kita nih membackup beberapa research center juga, Pak. Ya, ini juga research center, eee, ada yang nanti ke arah yang ke ST, Science Technopark dan sebagainya. Dan juga saya juga ada saya main di berapa kaki gitu ya, karena orang yang ngerti AI kan tidak banyak di Indonesia.
Nah, saya maksudnya profesor AI lah, profesor AI, profesor robotik ya, sehingga saya banyak, eee, ada yang di ketua klaster di level UI, terus di beberapa tempat dan sebagainya. Nah, itu kita maintain semuanya. Semuanya kita maintain dan terus juga karena UI dekat pemerintahan gitu ya, saya kebetulan dekat sama beberapa kementerian, government. Lalu juga ada beberapa industri. Nah, itu juga kita maintain juga Bapak Ibu. Nah, itu yang perlu ini. Sehingga delivery kita tuh, ya research, buku, paten, lalu juga hilirisasi dan sebagainya. Mungkin gambarannya seperti itu. Nah, ini roadmap-nya. Jadi gini, alhamdulillah UI itu dapat Sains Teknopark. Ya, eee, waktu itu sebelumnya kita sudah punya, tapi bukan saya, apa, riset centernya Fasilkom AI, punya 2 superkomputer, Pak, yang harganya mahal. Kita namanya DGX A100 Kita dapat akses untuk segitu. Nah, dari situ aja kita bisa buat produk banyak tuh, based on AI, ya. Ini ya sudah 2022 nih, walaupun pandemi. 2023 nih gedungnya jadi nih, 8 tingkat tuh, Pak. Gedungnya jadi 8 tingkat, gede sekali. Nah, kita dapat ruangan lagi dan dapat fasilitas. Sehingga 2024 nih kita digeber untuk jadi world class research, selevel dengan tadi ya Prof. Fukuda, nggak tahu bisa atau enggak ya, namanya cita-cita boleh kan. Dan mungkin juga IEEE Fellow, 2024 Fellow, karena kita lagi ngejar ke jurnal-jurnal top di IEEE supaya tadi kalau kita pun jadi Fellow kita ini. Jadi ada target juga, ada leveling dan ada target gitu ya Bapak Ibu. Dan leveling dan targetnya ya tidak tidak seperti orang lompat langsung begitu ya, ada tahapannya kan. Ya, jadi ada tahapannya. Nah ini sebenarnya belum ini gedung yang baru Pak, gedung yang baru, cakep ya Pak, gedung yang baru, yang tadi yang 8 tingkat itu salah satunya ini, ya, gedung yang baru lalu ada 3 ini tapi, eee, masih dalam proses penyelesaian. Jadi kalau kita nah ini ini namanya apa namanya, etalase research. Dapurnya tadi di lab kita. Ini etalasenya. Jadi kita punya 2 tempat, minimal 2 tempat. Satu di Sains Teknopark, ya seperti ini tempatnya, ya. Nanti produk-produk kita yang sudah jadi dipamerkan, terus di samping ini di dalamnya ada superkomputer tambahan lagi, ya. Nah, itu level UI. Kebetulan saya ya apa namanya, di UI manajemen manajerial risetnya juga sangat membantu, ya, direktorat, Sains Teknoparknya, STP-nya, ya memberikan fasilitas melalui, wakil rektor dan yang apa, menaungi riset dan sebagainya, ya. Nah, eee, ini lab kita lab kita. Kita maintain benar-benar keilmuan kita ya, tadi ya. Akhirnya kita mengalir 2, yang pertama adalah robotik, eee, yang satu lagi yang biomedical. Nah, kita dapat dua dua 2 slot tuh di Sains Teknopark. Biomedical-nya kita bikin USG, robotiknya ya tadi superkomputer, nanti kita juga ada drone dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh produk kita ya, ini aja ini. Ini, eee, sedang hilirisasi membuat EKG USG, eee, ya alhamdulillah tambah ada Sains Teknopark, kita benar-benar jadikan flagship ikonnya untuk ini. Ya jadi, eee, ya kalau di Jepang itu, hasil lab risetnya sudah hilirisasi, sudah dijual di pasar, sehingga lab risetnya kaya, ya sustain gitu ya, nggak cuma dapat dari dana hibah gitu ya. Mereka bisa ini loh, seperti itu ya. Ini kan kita cari ngomongin ideal, ya kita nggak tahu bisa atau enggak ya, tapi kita mencoba seperti itu. Research and development. Walaupun di Indonesia berat ya, research and development kadang-kadang karena kita nggak boleh juga kita meninggalkan research and development ya. Dan kita bisa kok membuat
lab riset seperti ini. Ya ini TKT dan sebagainya dari hasil riset itu. Ini, eee, dapat pendanaan lumayan besar, ya, untuk yang Sains Teknopark membuat, apa namanya, nanti jadi kita punya 2, yang pertama adalah etalasenya, ruangannya lumayan besar, tempatnya bagus, di situ juga ada superkomputer, berikutnya lagi dapurnya, dapurnya lab kita. Nanti saya tunjukkan 2 tempat ini, terutama dapur dapur, lab research. Dapur maksudnya gimana maintenance produk-produknya lab research seperti itu, supaya orang juga bisa mengakui hasil kita. Dan kalau bisa juga sampai produk selain jurnal Q1, Q2 masuk pasaran dan juga go internasional, itu yang ideal ya. Ya saya nggak tahu bisa atau enggak, tapi UI berharapnya begitu, ya. Nah, ini juga lagi dapat ini ada videonya nggak ya? Nah, ini videonya ya. Ini kita juga lagi dapat dari LPDP, yang melalui proses kerjasama sama NTU. Eee, ya, jadi nanti mahasiswa kita bisa, apa namanya, mengenai, eee, traffic management system monitoring, smart mobility. Nah ini, dari sini kita bisa beli alat macam-macam dan kita membackup smart city dan sebagainya, ya. Ini contoh-contoh produk kita. Ini kemarin ya, mengelola hibah hibah secara internal nih, kita pegang sekitar 10 lebih, karena punya lab riset yang kuat, ya, dengan target segini dan sebagainya. Ya, kebayang ya Bapak Ibu ya, kalau kita punya bahkan kita juga punya konferensi, tapi sekarang saya lagi nggak mau nggak ini ya, konferensi kita pegang 2, Yasis sama IBIBIS. Di konferensi itu kita ngundang orang-orang top yang tadi H index-nya tinggi-tinggi sebagai networking kita. Dulu saya juga megang jurnal ya, Sinta 2 waktu itu ya. Nah, ini contoh-contoh aja nih, Pak. Ya karena kita punya hubungan baik, kita bikin ini kolaborator sama inter dan antar, ya dan multidisiplin juga dengan lab riset yang kuat. Jadi kebayang ya, Pak. Nah, lalu kalau kita bisa link sama orang-orang Indonesia yang sedang di luar negeri, ataupun mantan-mantan supervisor kita yang H index-nya tinggi-tinggi. Nah, ini beberapa mahasiswa yang sekarang nih anggota lab zaman kemarin ini Mas Grafika sedang di Itali, Mas ini sedang di Australia, sedang doktor. Ya, saya bilang, "Ya kamu kalau bisa bagus dulu, apanya namanya, hasilnya nanti kita bikin link, networking go internasional." Ya. Nah, ini kegiatannya nih, Pak. Saya mau mau tunjukkan dapurnya, Pak, dapur, Pak. Jadi, dapur lab itu ada namanya, eee, apa namanya, eee, kompetensi kompetensi konten yang kuat, ya konten yang kuat, tempat diskusi, ya. Terus juga, eee, tadi ya, ada dana dan sebagainya, sehingga kita juga bisa punya peralatan yang cukup, yang nyaman dan sebagainya. Ini contoh ya. Sebelum Covid itu kita dikenal lab kita lab, 7-Eleven, nggak tahu nih pada tahu nggak? Berangkat jam 7 pagi, pulang jam 11 malam, tapi enjoy di lab itu. Di lab itu ada kulkasnya, ada kadang-kadang tempat istirahatnya, terus ya makanan tersedia dengan lengkap, kadang-kadang gratis, ya seringnya gratis. Terus apalagi, buku-buku juga up to date, jadi orang datang senang. Alatnya juga enak, ngakses untuk komputer cepatnya, terus peralatan untuk kalibrasi juga banyak, robot juga banyak. Ya, sebelum Covid, ya. Dan itu sudah berjalan hampir 10 tahun. Covid, ya, nggak boleh datang ke lab, akhirnya kita tadi SOP apa-apa, lama-lama bener-bener nggak boleh datang, akhirnya kita tetap pakai virtual virtual diskusi. Kita buat jadwal detail, Pak. Ya, sehingga kita pengalaman nih, pengalaman walaupun kita nggak datang ke lab ya. Nah sekarang setelah pasca kita bikin virtual lab, ya, akun-akun untuk nge-running seperti Google Colabs, kita kan punya server-server yang bisa di remote remote lab.
Ya, terus beberapa memang akhirnya kita gara-gara nggak ke lab, nggak bisa alat, kita bikin, eee, simulator. Kalau kita bikin simulator, matematik sama fisika kita harus kuat, makanya matematik sama fisika kita drill. Nah, kompensasi-kompensasi itu kita harus tahu juga. Nah, sekarang ini setelah pandemi ini, semua itu sedang kita rangkai. Kita sudah kuat fisikanya, kuat matematiknya, kita juga bisa hybrid, kan gitu ya, Pak, ya. Jadi pertemuan diskusi gitu ya dan sebagainya, kita hybrid dan ini jadi benar-benar ini ya. Terus juga, ya kalau kita nggak punya duit, nggak bisa beli super komputer kan kita juga ada Google Colabs. Bayar aja Google Colabs yang profesional untuk setahun gitu kalau kita sudah ini ya. Banyak kok, banyak jalan. Kalau untuk yang AI ya seperti ini. Kebetulan karena kita punya beberapa ya, jadi ada namanya remote remote desktop dan sebagainya. Kita kita gunakan teknologi juga, Pak. Ya teknologi juga ya. Nah ini contoh waktu virtual lab. Ya walaupun walaupun ini ya ada ini, terus kita tutor nih, Pak, kita tutor nih. Pertemuan antar klaster tuh ada, ya pertemuan antar bidang tuh ada. Jadi ada sparring partner kalau topiknya biomedical, dia ada yang mentutor apa itu, kalau dia di image apa itu image processing, signal processing, dan seterusnya. Ini jantungnya jantungnya lab riset ya itu, Pak, ya. Nah, ada pertemuan, ada diskusi dan diarahkan gitu, makanya ada asisten yang dibayar, mudah-mudahan asisten yang ngerti, nanti bisa mengarahkan, dokter-dokter yang muda yang konten-kontennya itu sehingga mahasiswa itu ataupun tim kita tuh kalau membaca sesuatu tuh benar, cepet. Ya, seperti itu. Kita tutor, ya orang, "Kenapa mahasiswa lama lulusnya, dokter?" Ya nggak dibimbing, maksudnya nggak dibimbing, nggak diarahkan. Kalau saya ini ya, saya terjun juga bidangnya apa, kalau saya nggak ngerti saya coba cari, siapa jagoannya, saya link-kan ke mereka. Begitu, jadi dikasih solusi mahasiswa. Karena topik itu kan berat-berat untuk jadi jurnal Q1 tuh berat Bapak Ibu, ya. Ya, ya kalau gampang ya semuanya bisa kan gitu kan. Berat kan itu. Makanya perlu effort, perlu ada tahapan. Nah ini contohnya seperti itu, ya. Nah ini tadi ya, untuk yang tracking ada diskusinya, untuk yang apa, sensor ada diskusinya, ya sampai detail gitu, Pak. Terus juga kita kerjasama sama beberapa, eee, apa namanya, alat kesehatan, rumah sakit dan sebagainya. Nah sekarang pasca Covid, Pak, pasca Covid lebih enak lagi nih, kita udah pengalaman online, offline, dan sebagainya, sesuatu, nah nah kita buat jadwal dan sebagainya. Nah ini insya Allah nih, eee, boleh dibilang kekuatan lab 1231 nih bisa 3 kali lipat dibandingkan ini, karena kita menggabungkan, pengalaman kita sebelum Covid, pas Covid, dan sekarang kita bikin namanya new paradigma baru, pembelajaran dan di lab research. Ya, bisa bisa hybrid dan sebagainya. Dan beberapa komputer kan juga bisa di-remote sekarang. Pengalaman itu ternyata membuat kita jadi lebih lihai. Lalu kita bisa remote juga diskusi sama kolega-kolega kita di Singapura, di Malaysia, di Jepang, dan Korea. Lalu kita bisa server mereka karena kita pengalaman-pengalaman seperti itu, Pak. Ya, maintain seperti itu kan, lab research, seperti itu. Nah, bagi mahasiswa, mahasiswa mahasiswa tuh senang kalau kita punya ada lab riset yang bagus, mahasiswa yang serius kan pasti ada ya, Pak. Ya kalau mahasiswa yang pengen lulus doang ya nggak apa-apa juga ya kita jembatani, karena dari mahasiswa yang ini tapi dengan itu kita bisa tadi ya, eee, ini contoh ya, Pak, lab kami ya, Pak. Ada gambarnya nggak ya? Ya berbentuk kubikel, ada ini, ya sehingga yang tesis itu senang, terus ada teman diskusi, programming ini, terus kita ada namanya tutorial Mathematics for Research, Fisika for Research, Programming for Research, ya terus, bagaimana menulis paper, menulis proposal, itu ada tuh diskusi-diskusi itu dan terstruktur. Terus gimana buat laporan mingguannya, bulanannya, dan sebagainya.
ya. Dan mahasiswa senang kalau mahasiswa bagi dia kok saya dulu senang gabung sama lab riset yang kuat, sehingga saya bisa doktor dengan cepat, ke luar negeri dan sebagainya. Ada beberapa orang yang seperti itu, ya. Kalau kita bisa nyembatani akhirnya kita punya tim, ya jadi seneng kan, ngajar seneng, riset seneng, ada timnya. Jadi Tridharma itu kita buat kita buat lebih enak gitu, disinkronisasi, harmonisasi dan sinkronisasi dengan lab riset yang kuat, seperti itu Bapak Ibu. Ya, sehingga tadi ya, ini kan seperti BKD, apa dan sebagainya itu mudah, gitu kan. Nah, dulu kami itu megang 2 konferensi internasional, 2 jurnal ya, Pak. Mengelola juga, ya. Jadi karena dulu saya manajer riset 10 tahun kan, dan juga ketua program magister doktoral 3 tahun. Jadi saya di manajerial tuh lumayan lama, saya 13 tahun. Ya, sekarang saya sedang di level, apa ya, Dewan Guru Besar UI sama Senat. Jadi saya tidak di manajerial. Saya lagi mencoba belajar tata kelola lagi. Seperti itu, untuk membackup riset terutama. Ya, ini contoh-contoh mahasiswa lulus dengan cepat, setelah itu dia dapat beasiswa ke mana-mana, kan gitu ya, Pak, ya. Terus dia bisa bikin prototipe apa, sehingga pas lagi dia cari kerja pun dia juga bisa udah ada profilnya, pengalaman kerja, bikin sistem dan sebagainya. Wah, itu mahasiswa juga nggak bingung topiknya, dan kalau kita lab riset kita kuat, ya, mahasiswa bukan jadi beban, jadi membantu kita dan mahasiswa jadi seneng. Jadi dia melakukan sesuatu tuh dapat dapat gitu ya, dapat apa gitu kan, seneng dia. Ya ya seperti ini ya Bapak Ibu ya, anggota lab mahasiswa, dari sudut pandang mahasiswa ya. Ini contoh-contoh mahasiswa yang tadi yang saya katakan tadi sudah 20 sampai 40 orang doktor yang saya bimbing, yang magisternya di sini doktornya di Jepang, di Amerika, di UK. Ya, di UK juga, di Jepang, di Swedia, di USA, ya. Dan mereka diminta untuk membangun lab kita. Nah, output yang dihasilkan, ini sama videonya ya. Nah, ini kerjasama kita dengan lab lain ya. Ini yang dihasilkan. Ini yang dihasilkan. Nah, achievement-nya buku kita sampai 20 ya, copyright juga di atas 10 ya. Terus peralatan prototipe itu kalau kita dokumentasikan mungkin sebenarnya bisa jadi berapa tuh paten sama copyright-nya, kita nggak, ya kadang-kadang nggak ini ya. Terus lagi buat nih buku buku versi untuk diterbitkan di Springer dan di mana dan sebagainya. Sehingga kita bisa dapat achievement banyak gitu ya. Ini beberapa highlight dari majalah Tempo, majalah UI Update ya, terus Jawa Pos, di Kompas, saya masuk sosok Kompas, terus apa lagi, ya ya dapat Habibie Award dan sebagainya. Jadi, ini aja sebagai sebagai apa namanya, publikasinya juga jadi banyak dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh ya, Pak, ya. Satu satu riset ini ada supervisornya, ada penelitinya, peneliti S3 jurnalnya apa, untuk satu topik ini meluluskan mahasiswa sarjana apa, berapa orang dan sebagainya. Jadi gitu, Pak. Jadi kita ada dana, ada topik, kita bagi-bagi, kita buat planning yang baik, ya mahasiswa senang, terus, tridharma kita ini dan sebagainya. Sebelum saya ini kan, istirahat dulu, jika ada pertanyaan, silakan Mas Awan dan asisten, eee, di chat kalau, Mas Awan apa, me ini kan, kalau jika ada pertanyaan atau apa dan sebagainya, atau dibantu sama asisten yang lain, silakan. Untuk sampai saat ini belum ada yang bertanya, Prof. Tapi jika dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya bisa langsung melalui chat atau bisa melalui raise hand saja. Ya, sekalian saya mau minum dulu lagi. Silakan Pak, Ibu kalau ada yang bertanya. Oh, Selamat malam, Prof.
Selamat malam, Ini Prof. siapa nih? Oh, raise hand dulu biar saya tahu yang mana yang bertanya. Ini siapa nih? Mbak Panca Dewi ya? Iya, Silakan Mbak. Ya, iya. silakan. Terima kasih, Prof. Presentasi yang bagi saya sangat menarik dan membuat saya bernostalgia kembali dengan Jepang karena kebetulan saya juga alumni Jepang, Prof. Dan tadi saya lihat web dari dari lab profesor yang begitu sangat bagus dan semuanya seperti terinspirasi dari lab website di Jepang ya, Prof. Ya. Iya betul Ibu. Iya, saya mau tanya, Prof. Bagaimana cara itu menghidupkan lab di Indonesia? Terlebih bagi universitas yang masih memulai atau memperkenalkan konsep lab riset dalam segi mungkin memperoleh dana dan kerjasama dengan industri. Saya lihat di profilnya Prof. Wisnu, di situ ada kerjasama dengan Solusi 247 yang saya tahu merupakan salah satu perusahaan big data yang di Indonesia yang berkecimpung di research and development juga gitu, Prof. Jadi mungkin itu dan bagaimana cara untuk melakukan MOU dari beberapa laboratorium yang ada di luar gitu, Prof. Jadi apakah profesor pasti punya banyak pengalaman untuk hal itu gitu. Mungkin bisa memberikan masukan bagi saya. Saya dari Universitas Nasional, Prof, dan baru kembali ke Indonesia 6 bulan ini setelah beberapa waktu lalu saya bekerja di Yokohama National University Oh, di Yokohama. Yokohama. Iya. Dan Siap, di siap. Chiba Daigaku bersama dengan Profesor Josafat. Oh, siap. Iya. Terima kasih, Prof. Saya mohon masukannya karena di UNAS kebetulan sedang mengembangkan untuk grup riset dan saya sangat senang sekali dengan presentasi yang Prof bawakan hari ini. Terima kasih, Prof. Mohon masukannya dan bimbingannya. Selamat malam. Ya, ini Bu Panca Dewi Pamungkasari benar nggak? Saya langsung searching namanya. Benar ya Bu ya? Iya, betul sekali, Panca Dewi Pamungkasari. Dari Universitas Nasional, saya lulusan dari Keio University di Oh, Tokyo. dari Keio ya. Baik. Yap. Ya, terima kasih, Ya, Prof. Selamat malam. jadi dulu itu saya memang diajarin sama profesor saya. Profesor saya itu dulu memang biasanya profesor Jepang kalau kita udah lulus galaknya pas lagi nggak tahu kalau sama ibu-ibu pokoknya nggak galak ya. Kalau sama laki-laki tuh pada galak-galak tuh saya termasuknya digalak gitu ya. Sama, Prof. Terus dibilang, "Wis kamu nggak usah pulang aja, kamu di Jepang aja, saya lagi dapat riset ini, lagi punya apa." Tapi saya bilang, "Ya harus pulang. Saya juga janji sama Indonesia, terus saya juga punya orang tua, saya pulang deh. Saya nggak tertarik kok sama postdoktoral, sama apa, tapi saya tetap akan datang setiap tahun." Saya bilang begitu sama profesor saya. Lalu, eee, supaya saya bisa ini, saya langsung buat MOU waktu itu sama profesor saya, Nagoya University dengan UI. Terus dibuat MOU, terus nggak tahu memang itu profesor saya sering datang ke UI, sampai 5 kali datang. Ya, sehingga konferensi itu di-backup. Saya 2006, 2007 itu langsung saya membuat konferensi internasional mengundang orang-orang kolega-kolega yang dulu waktu saya sekolah. Dan kebetulan tadi itu Pak dekannya gitu ya, dekannya sedang mencari sosok yang bisa ini, waktu itu dapat hibah institusi gitu, Bu. Ya, Iya, Prof. dapat hibah institusi, saya jadi manajer risetnya waktu itu. Ya, terus, dikasih lumayan besar zaman itu 3M, tahun 2009 tuh gede kan 10M 3 tahun waktu itu dikasih, untuk fakultas. Ya udah, saya bersama dokter-dokter muda dikasih ini untuk mengelola itu sama Pak Dekan waktu itu. Saya jadi manajer risetnya, lalu beberapa orang jadi koordinator untuk, pas pascasarjananya. Akhirnya alhamdulillah itu jadi cikal bakalnya lab riset yang dulunya, dana itu hanya berapa ordenya, jadi berapa kali lipat. Ya waktu itu ya di Fasilkom, di UI, di fakultas saya.
terus publikasi juga naik dan sebagainya. Terus karena saya Jepang, alumni Jepang, saya buat begitu dan pada terima, ya nggak apa-apa. Tapi memang lemahnya di Indonesia itu tidak ada strukturnya ya, tidak ada struktur yang apa gitu ya, jenjang struktur gitu. Jadi, eee, kalau satu lab itu ada profesor, ada associate, ada apa, dan mereka itu apa ya, eee, ya dibuat aturan bahwa jenjangnya seperti itu sehingga mereka saling mendukung dan sebagainya. Kalau di Indonesia kan mungkin ya karena memang tidak dibiasakan seperti itu, bahkan ada, dosen yang tidak riset juga nggak apa-apa, ya. Nah, akhirnya gara-gara supaya riset semua, dosen kita wajibkan, untuk gabung, walaupun mungkin nggak semuanya bisa terima dan sebagainya, itu biasa kan gitu ya. Nah, kalau yang kampus-kampus yang baru, kampus-kampus kecil sama sih, saya dulu datang juga tidak punya modal apa-apa, ya saya hanya coba buat proposal, dapat, lalu saya bangun kecil-kecil. Katanya, "Oh, di UI kan di UI kan, ada mahasiswa pasca jadi enak nih Prof Wisnu nih, Pak Wisnu nih enak nih. Kalau di tempat kami nggak ada." Kan bisa kita buat. Kita scale up, oh kalau memang, sarjananya kita bimbing sarjana 4, kita coba buat hierarkinya sehingga, eee, bisa digabungkan jadi satu penelitian yang bagus. Lalu kalau sarjana itu belum ngerti, ya kita tutor. Kalau kita repot, kita cari dana, kita ada asisten untuk mentutor mereka dan sebagainya. Itu prinsip yang memang bisa kita coba lakukan tuh Bu Doktor Pancadewi ya, seperti itu. Ya, Iya, Prof. terus, eee, ya kita harus punya stamina, terus gini, kenapa banyak orang mau datang ya, ya kita baik juga. Jadi saya sering sekali mengundang FGD, saya sering ada konferensi internasional, saya undang. Profesor-profesor top itu saya undang, tiketnya kita kasih, kita jemput, kita servis habis kalau ke sini. Ya, sehingga pada senang. Saya senang lah kalau ke Indonesia diundang sama apa Wisnu ya, dia kan karena mereka senior manggil saya Wisnu. Kami itu seperti raja. Bahkan dulu pernah ada, eee, karena dari Amerika tadi ya Prof. Anil Jain itu dia bilang, "Wis, aku nggak mau datang kalau ini tingkat bisnis baru aku mau." Karena saya sudah senior agak sakit kalau 20 jam perjalanan. Tiket bisnis harganya 100 juta, ya kita nombok, kita mikir gimana nyarinya dan sehingga akhirnya kalau mereka sudah datang, kita minta MOU tuh Ibu. Terus minimal nanti murid-murid kita undang untuk postdoktoral di sana, untuk sandwich di sana, untuk apa, bukan postdoktoral, apa namanya, sandwich doktor kan ada programnya. Terus kalau yang di Jepang karena sudah kenal, saya maintenance juga tuh murid-muridnya profesor saya, saya ini, dan saya di konferensi itu juga sering datang itu. Saya sering datang di konferensi internasional karena untuk networking kan, ya. Kan saya juga ketua IEEE Indonesia Section kan, ya itu networking itu, ya itu penting juga. Nah itu MOU kalau kita udah saling kenal dan mereka tahu kita juga fair, itu biasanya mudah. Ya seperti Solusi 247, Samsung, ya bahkan sebenarnya kita ada kerjasama tuh sama Research and Development-nya untuk S3 dan S2 di UI, topiknya dari Samsung, semuanya dibiayai dari mereka untuk pegawai-pegawainya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita banyak sekali yang bisa kita ini, kalau memang kita, apa namanya, cuman gini ya Bapak Ibu, saya terus terang saya juga nggak terima mahasiswa doktor banyak-banyak, karena saya juga tahu bahwa tidak apa, manusia itu ada kemampuannya untuk ini. Demikian mungkin, apa namanya, ma saya jawab ini ada pertanyaan di chat nih Mas Awan, saya sudah bisa baca ya, mengenai Tridharma nih dari Pak Rudi Salman ya. Eee, iya, saya kan ada ini, training-training untuk apa, buku tadi itu kan Tridharma itu, di-download terus dikasih training ini Pak, robot untuk SMA. Nah, terus saya dapat pendanaan untuk pertandingan robot untuk SD, SMP nasional, itu sering banget saya tuh jadi Tridharma. Terus saya bikin, apa namanya, buku bacaan, taman bacaan online seluruh Jabodetabek. Ya, kan kita punya
punya ini, apa namanya, punya tim bagaimana cara membuat networking, terus apa, cloud server dan sebagainya. Terus saya juga ada tadi di buku saya itu, mohon maaf saya bikin buku zakat, itu dipakai itu sampai 10 tahun itu, buku zakat, terus software saya gratiskan dan sebagainya. Jadi banyak sih. Jadi tadi kan saya tidak cerita yang Pengmas ya, itu jadi apa, pendidikan pendidikan kan jadi saya ngajar tuh tinggal enak, karena saya ngerti kan bidangnya kan. Jadi ada bukunya, ada videonya, kan ini kan saya lagi mau merilis buku nih, makanya hari Sabtu pada datang ya Bapak Ibu ya. Ya walaupun, eee, karena harus biayanya macam-macam, ada investasinya lah ya. Maksudnya kita buat ini juga nggak gratis juga, apa, saya lagi meng-upgrade studio, nggak mahal lah, recehan lah. Dan nanti dapat buku, walaupun PDF, dapat PPT, dapat ini untuk jadi nanti Bapak Ibu bisa untuk bahan ngajar, untuk bisa neliti, dan sebagainya. Saya sebenarnya begitu sih. Saya lagi mikir, ini juga pengabdian masyarakat juga nih. Saya lagi mikir kenapa buku-buku saya sampai sepelosok-pelosok orang pada baca gitu. Nah, saya juga punya dulu waktu ChatGPT ya, sampai 1.000 orang yang datang biasanya. Nah, itu dari kalau kita Zoom ini bisa apa, meanukan sampai sampai itu, sampai pelosok-pelosok dan sebagainya, bahkan sampai luar negeri. Itu hal-hal gitu, ya saya rasa tinggal diatur aja, Pak. Jadi pengajaran kita jadi bagus, penelitian kita bimbingnya juga jadi bagus. Pengmas ya tinggal kita arahkan beda dikit aja output-nya kan, yang bisa, apa namanya, dipakai di masyarakat. Gitu mungkin ya Pak 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 Rizal. Atau I ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Silakan Pak. baik Prof, sangat, menarik penjelasannya ini Prof. Saya dari ini Prof, di Medan, di Universitas Negeri Medan. Oh siap. Jadi saat ini kami memang sedang membangun lab juga di elektro. Cuma karena memang sumber daya yang ada di kami, itu untuk doktor di bidang elektro pun itu namanya habis selesai dari IKIP ini Prof. Jadi baru jadi Unimed, makanya masih banyak yang berbau Oh pendidikan. Unimed itu dulu IKIP, IKIP ya, IKIP IKIP Medan, Medan. IKIP Medan Prof. Oh siap. Iya, jadi saat ini kami memang sumber daya untuk dokter bidang teknik elektro masih minim lah. Jadi masih kalau ibaratnya itu masih meraba, Prof. Masih belum mempunyai bentuk gitu. Jadi kami pun di sana memang butuh banyak bimbingan memang, Prof. Ya, bimbingan untuk membangun lab, kemudian SDM. Nah, jadi dengan penjelasan Prof. Wisnu ini saya ya terinspirasi juga ini, Prof. Tapi sepertinya apa mungkin ya seperti itu. UI udah sampai seperti itu, kami sementara masih baru merintis. Nah, tapi ya memang mimpi Prof seperti Prof bilang. Iya bisa kok, bisa. Kepinginnya seperti Ya. itu gitu. Tinggal di scale up aja Pak. Saya juga kemarin kan saya Ya. diundang di Politeknik mana ya waktu itu ya. Bahkan kan agak beda. Saya bingung kan Politeknik kan malah cuma D3. Terus D3 ya. yang magister terapan pun juga baru Politeknik yang bagus-bagus, yang ada magisternya kan. Ya, yang D4 juga nggak banyak. Terus gimana? Ya 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 diatur aja, itu di hari pertama tuh Pak yang publikasi itu Pak, publikasi kan ada leveling tuh untuk output-nya untuk, D3 itu apa, D4 itu apa, sarjana itu apa, magister itu apa. Nah itu kita kalibrasi untuk kita ke arah output penelitian itu bisa tuh Pak, itu yang saya lakukan. Nah dan saya men-share itu saya sering kok di apa, keliling, tapi saya sekarang lagi jagain orang tua, ya udah nggak pernah mau diundang saya kalau pergi-pergi keluar, kecuali Zoom aja saya maunya begitu ya, Iya, kan. iya. Kemarin saya diminta untuk datang ke mana, saya bilang, "Oh saya lagi nggak bisa, kalau datang tuh 1 hari, nah saya lagi Iya, jagain orang tua dan sebagainya." Nah, nanti saya share deh, Pak boleh. Pak Rudi Salman nanti bisa hadir tuh hari Sabtu ya, itu saya lagi Boleh. mau nge-share banyak hal tuh sebenarnya. Hari Sabtu tuh ngomong Boleh, sampai Prof. 8 jam, nanti Boleh, tanya Prof. sama panitia. Ya, baik, Prof. Terima kasih, Prof. Nanti Memang yang minggu saya depan butuhkan, ini Prof, maaf Prof. Jadi memang di tempat kami, di kampus kami ini untuk saat ini masih akan memulai memperbaiki mindset, Prof. Karena selama ini kan masih
dosen-dosen yang senior itu kan masih membawa nuansa pendidikannya lebih dominan. Nah, jadi kami pun ya agak sedikit harus bekerja keras lah untuk mengubah mindset dulu Prof, yang seperti teknik elektro yang murni ini seperti apa. Karena di sana masih pendidikan teknik elektro seperti itu Prof. Jadi berbau pendidikannya masih kental gitu Prof. Kalau Nah, sama UNP sama berarti ya, mirip-mirip ya? mirip Prof. Itu IKIP Padang Prof. Iya iya, Jadi saya UNP. pernah Iya. saya ke UNP waktu itu. Eee, Mm, saya sama mirip juga, mengatakan ini juga dan ya yang masih nuansa pendidikan nggak apa-apa juga, Pak, nanti kan bisa bisa diarahkan ke arah sana domain knowledge-nya, Pak. Jangan Iya, ya jadi artinya body of knowledge-nya jangan berubah secara drastis juga. Kalau berubah secara iya, drastis itu kan kita bangun fondasi baru. Nah, namanya body of knowledge. Jadi kita mencoba yang sudah punya iya, ya, merevitalisasi yang sudah ada, terus kita lihat celahnya di mana gitu. iya, Kan nggak mesti penelitian itu, eee, keteknikan semua kan, iya. di-combine sama pendidikan. Contoh, Pendidikan. simulasi apa, buat buat peraga simulasi pakai apa gitu ya, terus Media dilihat pembelajaran. media pembelajaran efeknya apa, terus kalau di hybrid seperti apa, terus, kebetulan di Indonesia itu ada juga, sekolah non formal seperti itu Iya, banyak sih sebenarnya kalau memang ke arah penelitian dan dan keteknikannya atau peralatan robot-robot itu hanya bumbu mhm. aja dulu sementara, nggak apa-apa juga, Pak, Oh, tergantung karena itu bidangnya memang juga kan. iya dua dua paradigma inilah yang sering Nah, kami itu kebut. 2 paradigma itu saya bilang dicari jalan tengahnya, jangan jangan satu karena kita memang dulu kompetensinya adalah memang Iya, pendidikan ya, iya. jangan merubah rumah gitu. Eee, Oh, di di apa ya, dilebur jadi convergence. Nah itu, mhm, gimana caranya supaya bisa bisa bermain cantik gitu iya. sehingga orang juga, eee, bisa menerima gitu sih, Pak. Karena Saya waktu di UNP mhm, begitu karena kebetulan ngomong. Prof saya kan di S1-nya memang teknik elektro untuk bidang energi listrik. Kemudian saya di Oh, S2 itu di UGM juga mengambil mmm, sistem tenaga listrik yang energi. Jadi begitu kembali mmm, ke Unimed, ini kan paradigma mmm, pendidikannya masih dominan, Prof. Jadi sepertinya mmm, bertentangan juga sih sebenarnya dengan batin kita, harus merubah mindset mmm, ke arah mmm, pendidikan. Sehingga ada teman-teman mmm, yang mungkin tidak sabaran, itu ngambil S3-nya langsung pendidikan. Jadi S1-nya di bidang teknik, S2-nya masternya itu di bidang teknik, S3-nya langsung pendidikan. Jadi mmm, jadi inilah paradigma yang ini sebenarnya core-nya mau di mana gitu. Nah, ini Prof yang iya sering terjadi di kami gitulah, di iya iya universitas iya. yang mantan IKIP lah Prof gitu. Iya 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 iya. Ya ya itu biasa sih nanti lama-lama, menemukan polanya sih, Pak. Iya, Ya iya, ya, ya mungkin. demikian mungkin. Ya, baik terima kasih Prof atas penjelasannya Prof. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terus bagaimana mengelola penelitian jika laporannya tidak tercapai? Dwi Edi Kurniawan nih, Mbak, Ibu, atau Bapak, Mas, atau Mbak nih? Ya. Ya ya melaporkan melaporkan apa adanya aja, tapi kita planning dengan baik gitu ya. Kalau saya sih begitu. Saya sering kok mengembalikan uang negara kalau memang nggak tercapai. Ya, ini kemarin terus saya juga dijanjikan macam-macam, tahu-tahu nanti di Indonesia mohon maaf ya, kadang-kadang, eee, dananya turunnya pas bulan ke-7 gitu kan. Nah, kalau saya prinsipnya ya di di diinikan aja, dibuat enjoy, kalaupun nggak tercapai, tapi kalau bisa itu sebenarnya hari kedua itu, Bu, ya cara atau Mbak atau Pak ya tadi ya, untuk tadi ya mengelola, hibah riset dan sebagainya. Ya supaya tadi ya, kita tercapai. Kalau saya pernah sih nggak tercapai juga, ya karena dulu waktu lagi sakit, apalagi Covid waktu itu, ya terus waktu lagi, namanya orang kan kadang-kadang nggak staminanya kadang-kadang menurun ya gitu ya, ataupun
kita stamina ini tim kita lagi sakit ataupun ada apa kendala dan sebagainya. Ya ini hanya diikhtiarkan aja dengan planning yang tepat, kalaupun tidak ini ya saran saya ya kita sih terbuka aja sih. Kalau saya balikan. Kemarin waktu saya dapat dapat hibah PMDSU, muridnya pinter banget. Ya, jadi PMDSU itu dari magister sampai doktoral tuh fast track, 4 tahun magister doktoral, 4 tahun, 5 tahun, dapat beasiswa. Dia sudah magister ditempuh 1,5 tahun, punya jurnal Q1. Saya nggak tahu memang mungkin Allah sudah Yang Maha Kuasa sudah menggariskan yang bersangkutan sakit. Padahal saya dapat hibah PMDSU, terus gini, saya terus terang aja, saya balikan aja, ini segini, mahasiswanya juga nggak mampu, terus mahasiswanya malah disuruh ngembalikin, saya bilang, "Nggak, jangan." Saya belain, saya pasang badan tuh, mahasiswa lagi sakit, nah ini kan dia sudah berusaha, akhirnya jadi ya dia nggak suruh mengembalikan mahasiswanya. Jadi yang dikembalikan adalah yang baru mau dikirim, dipotong aja jangan diteruskan begitu ya. Hal-hal gitu biasa, tapi bukan bukan karena kita nggak perform ya apa tadi diminta tip and triknya, ya tadi kita buat planning yang bagus, dikerjakan. Kalau memang sudah nggak ada kendala ya kita ngomong baik-baik kan begitu. Gitu sih, supaya tadi, eee, happy, ya happy dan ini kurang lebih seperti itu. Baik, eee, saya teruskan dulu sampai terakhir ya. Nah, biar nanti habis itu kita kok ini sih, pasal opo iki? Yang yang ya, ini ya, kelihatan ya Mas awan ya? Nah, ini contoh-contoh satu paper jadi satu peneliti jadi apa, hasilnya jurnal yang bagus juga, Q1 apa, konferensi apa, buku apa, copyright dan sebagainya, prototype. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Terus juga kalau beruntung nih, eee, dari satu penelitian nih bisa banyak turunannya. Terus habis itu kita, bisa dapatkan dana. Ini kebetulan dulu ada orang yang bisa mengkompilasi, eee, terus apa namanya, akhirnya jadi dana besar juga, dapat dari Amerika, USHR gitu ya. Jadi kayak sekarang nih, saya juga lagi agak prihatin karena pasca Covid nih dana lagi sedikit sekali dananya, ya sudah kita jalanin aja. Nanti, mungkin asistennya nggak banyak-banyak sekarang, ataupun ya kita dulu saya pernah nggak yang biasa punya asisten, nggak ada asisten karena memang nggak ada pendanaan, akhirnya saya malah bikin bikin konten, bikin perusahaan dan sebagainya, seperti itu. Nah ini juga, eee, tadi ya, dikerjakan buat magister, doktoral, tim dan sebagainya. Jadi jurnal, pembuatan model jadi satu jurnal yang bagus. Nah, ini saya mau cerita bagaimana membuat karir nih, roadmap. Nah, ada roadmap nih Bapak Ibu. Ini roadmap kehidupan saya dan topiknya selalu ada hubungannya. Kalau bisa begitu Bapak Ibu, walaupun topiknya agak beda, ada namanya benang merahnya, itu penting juga. Inline, dari doktoralnya kalaupun agak ada lampu lalu lintas, ada apa, ya mungkin ada sisi algoritma yang kita pakai. Ini contoh ya, untuk swap roadmap. Jadi kalaupun kita mau tambah roadmap satu, ya minimal 2 atau 3 tapi panjang roadmap-nya dan bertahap, ada tahapan-tahapannya, ya. Ini step-step achievement-nya, breakthrough-nya 2000 berapa, 2013 dari kecil-kecilan jadi, eee, soang besar karena, eee, terlalu mahal drone-nya pakai simulasi, ya. Terus, setelah itu kita tambahin, tracking-nya dan seterusnya.
Ya, memang ya Bapak Ibu ya, ini biar ya, ini contoh-contoh breakthrough-breakthrough yang kita harus buatkan ya, sehingga akhirnya nih contoh, ini ada robot, robot ini kita saya punya robot banyak, Pak. Robot banyak, terus alat banyak. Jadi kebayang ya, yang tadinya nggak punya apa-apa, datang lulus dari Jepang 2006, 2006 dikasih cuman ruang kosong, ya kan ya bukan inilah, semua di kampus juga fasilitasnya kan ya dulu kan, apa namanya, kampus itu kan mindset-nya adalah mengajar, ya meneliti itu nggak ada mindset meneliti. Nah sekarang setelah kita bisa bangun step by step, ya Bapak Ibu, bisa membuat apa namanya, eee, planning, profiling dari diri sendiri, ya sehingga tadi dan hidup ini ada target. Nah, hidup ini ada target. Karena kalau enggak, na nanti nggak selesai nih, ya. Contohnya, ya alhamdulillah saya sekolah itu tepat waktu semua ya, magister, doktoral, tepat waktu, bahkan lebih cepat daripada ini ya, maksudnya beasiswanya ya. Terus umur ya ditargetkan umur 30 doktor, kalau memang bisa 40 profesor, ya. Terus setelah itu berkarya, bikin-bikin buku, ini, terus maintenance murid-murid dan sebagainya. Ataupun memang kalau yang belum, dibuat tuh target-targetnya. Nah, terus target riset yang paling bagus adalah kita punya tim, punya lab, ya, lab, ya. Dan dari lab itu kita bisa membackup tadi Tridharma itu. Terus sekarang kan lagi dipusingkan sama BKD dan sebagainya, itu semuanya bisa terjawab dengan hasil riset yang kita buat seperti ini. Ya, deh. Bimbingan kita bisa, terus hasil apa aja kita bisa semuanya. Oh iya, ini kita ini ada pertanyaan, kita nggak menduplikasi project ya Bapak Ibu, tapi alatnya kita pakai. Contohnya saya beli robot dari hibah apa gitu ya, terus robot ini saya pakai untuk yang lain gitu ya. Ya, tapi pelaporannya nggak double klaim juga gitu ya. Eee, itu hari kedua tuh kalau mau lihat ya, tanya sama panitia deh kemarin itu, mencari proposal dana pertanyaannya ya tadi yang di chat itu ya, seperti itu tuh hari kedua, ada milestone-nya dan sebagainya. Demikian, Bapak Ibu, eee, silahkan kalau ada pertanyaan karena sudah malam ya, mungkin di daerah lain udah lebih malam ya, 10 menit, 15 menit lagi. Mas Awan silakan Mas kalau ada ini Mas, kamu jadi moderator kalau ada yang bertanya Mas, eee, atau ada Baik, Prof. langsung ada yang raise hand. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya bisa langsung menulis di chat atau bisa raise hand biar agar bisa langsung berdiskusi dengan Prof. Wisnu. Ya, untuk acara yang berikutnya hari Sabtu ya, Pak. Hari Sabtu itu khusus penulis buku. Oh iya, saya mau promosi juga nih. eh saya ada link YouTube yang men-share sekitar udah men-share 100 video pembelajaran. Namanya Lab 2, eee, di-share di chat link Lab 1231 TV, Mas, Mbak. Nah, ini, sekalian sekalian Bapak Ibu tahu juga ya, ini judulnya kita sedang men-share, ya kalau men-share banyak informasi. Ya kalau mau di-subscribe ataupun apa ya silahkan, kalau nggak juga nggak apa-apa. Channel YouTube kita memang kita nggak, ini ya, Lab 1231. Nah, ini saya share sebentar. Nah, Lab 1231 ini channel YouTube-nya yang ini, kelihatan ya? Nah, ini ada di playlist-nya pembelajaran mengenai MPPI, isinya sekitar 25 video.
Lalu materi PPT-nya juga ada, ya. Apa itu semua, nanti silakan kalau mau lihat-lihat ya. Terus saya juga men-share embedded system, baru nanti kita mau men-share banyak sekali, ya. Nah, ini contoh-contohnya, sehingga sehingga bisa nah, saya sekarang karena sedang, apa namanya, merevitalisasi ini, sedang banyak ini men-share nanti di channel YouTube ini ya. Terus nanti silakan kalau memang melihat-lihat, supaya kita bisa belajar bersama-sama. Ada pertanyaan? Karena udah hampir jam 10 Mas Awan. Eee, Sampai saat ini masih belum ada sih, Prof. Belum ada yang bertanya lagi. ya ya kalau memang tidak ada karena juga sudah malam nih, 3 hari berturut-turut. Oh, ini barusan ada sepertinya ini, Prof. Eee, da dari Hayatun Nufus, Mhm. "Assalamualaikum Prof, izin bertanya, terkadang kita kan sulit membeli barang jika dalam dana penelitian, hanya boleh disewa sementara dalam penelitian semisal kita butuh drone yang cukup sekali kan mahal dan disewa juga belum tahu ada atau tidak. Jika ada dana penelitian kita belikan, itu tidak apa-apa Prof. Kebetulan saya dosen yang baru 3 tahun dan belum bisa mendapatkan hibah riset yang cukup besar. Apakah bisa dana riset itu kita belikan tapi pelaporannya tidak dibeli Prof? Lalu Prof, untuk roadmap penelitian, jika kita ada ide lain di luar roadmap yang kita tekuni, baiknya kita salurkan bagaimana ya Prof? Saya sejauh ini riset di robot, namun ada ide di VR yang bukan ranah saya. Iya Itu untuk pertanyaan dari Hayatun Nufus. iya iya, jadi gini sih, eee, ya jangan pokoknya pelaporan ya sesuai dengan laporannya gitu ya. Kan namanya riset kan ya sesuai sesuai aturannya aja, jangan diotak-atik yang aneh-aneh gitu ya. Memang di Indonesia agak susahnya seperti itu. Nah, kalau saya dulu gini Mas, saya nombok, jadi saya nggak ngambil gaji. Nah, saya nggak ngambil gaji selama berapa tahun, itu yang saya belikan laporannya laporan gaji. Tapi kan saya terima gaji kan hak saya mau beli apa kan, contoh ya kan ada gaji gaji periset itu kan mungkin ya kalau saya dulu kan tiga tiga dapat 3 ya waktu saya pulang dari Indonesia. Katanya tuh zaman itu masih boleh, satu riset saya dapat 2 juta, 2 juta kali 3 saya dapat 6 juta sebulan. Nggak saya ambil itu dalam 5 tahun. Nah itu yang saya belikan untuk beli robot dan sebagainya waktu itu, dan sisanya memang sewa ngikutin aturan aja. Terus tahu-tahunya ada beberapa hibah di UI sih waktu itu. Ya memang agak-agak sedikit berkorban untuk beberapa hal ya. Ataupun kalau memang kita akhirnya nggak mau beli-beli gitu karena mahal, saya dulu karena nggak punya uang juga, saya lari ke simulator, Mas. Jadi saya simulator robot tuh kan harus belajar fisika sama matematiknya ya, saya belajar lagi seperti itu. Dan memang jangan juga dipaksakan di Indonesia, saya terus terang aja, beli-beli alat itu nggak mungkin di-backup sama pemerintah ataupun sama institusi ya. Nah artinya ya kita cari suatu penelitian yang mungkin beli alatnya nggak terlalu mahal, tapi bisa, berkelanjutan. Nah, itu silakan difikirkan. Nah, saya dulu juga di Jepang itu, profesor saya itu punya, apa namanya, peralatan canggih sekali. Tapi saya nggak mau di topik itu, karena saya bilang kalau saya pulang ke Indonesia, saya nggak punya alatnya, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi saya punya prinsip, saya harus meneliti yang saya di Indonesia, saya bisa pulang dan saya tidak depend sama alat, tidak depend sama apa. Karena kalau depend sama alat ya mahal, nggak kekejar juga di Indonesia, Mas. Dan alat-alat robot-robot kita ini juga murah-murah ya dibandingkan robotnya di luar negeri yang mahal-mahal. Jadi seperti itu. Ya ya, eee, sewa juga nggak apa-apa kok, sewa dan asal aturannya jelas kan itu. Saya juga sering sewa sewa ya beli server. Ya, di Google Colabs, terus mungkin juga bisa kolaborasi, Mas.
yang kalau beli drone mahal-mahal ya, saya beli drone yang murah, terus saya coba masukkan ini, terus saya tawarkan sama beberapa perusahaan kerjasama, saya pakai drone-nya dia yang mahal. Nah, lalu saya dapat pendanaan dari, kementerian yang harus melibatkan projek-projek dari perusahaan dan seterusnya, banyak jalan kok. Ya, Mas, mudah-mudahan nanti bisa ini kan, ya bisa lebih ini ya. Wah, ini siapa nih? Mas Doktor Arfi. Iya, dari aspek pendanaan kerjasama, bangunnya stok mahasiswa, dosen yang ikut lab, perkara sharing mana yang didahulukan. Ya, kan kalau udah punya gelar doktor kan, ya gelar doktor nih Mas Arfi kan. Nah, Mas Arfi fokus nih, mau topik apa. Ya, kalau memang nggak punya mahasiswa, dikerjakan sendiri dulu, cari mahasiswa paralel. Terus cari mahasiswa juga kadang-kadang nggak ini juga, ada mahasiswa yang beban, mohon maaf ya, jadi beban gitu, karena dia nggak ngerjakan dengan baik gitu kan, malah kitanya pusing, ya kita juga lihat-lihat juga. Kalau memang dia tidak bisa dikasih dikasih apa, kerjaan itu ya sesuai aja dia bisa mampu atau enggak, jangan kita juga depend sama mahasiswa itu. Nah, itu ya, saya juga pengalaman begitu, dulu saya berharap mahasiswa setelah diajarkan bisa jalan sendiri, ternyata nggak semua mahasiswa seperti itu. Ya, udah diajarin udah macam-macam nggak bisa, karena mereka kan juga cuman berapa SKS, mereka juga pengen macam-macam, nggak mindset-nya nggak sama dengan kita. Nah, menyamakan frekuensi mindset itu juga perlu, apa namanya, ini ya. Jadi kalau memang baru pulang, terus mau berkarya, difokuskan aja satu atau 2, terus, kalau memang belum bisa didelegasikan ke orang, ya kita fokus satu, disesuaikan dengan pengajaran kita. Itu sih mungkin yang paling gampang, setelah kita dapat hibah ataupun institusi kita merecognize kita, lalu kita dapat fasilitas, baru kita memikirkan yang lain, seperti itu. Jadi waktu saya pulang tuh saya juga nggak berani ngapa-ngapain, saya fokus dulu tuh, 2006 itu saya cari pendanaan, saya coba bimbing mahasiswa. Mahasiswa saya pertama kali 3 itu satu bermasalah waktu itu, eee, bukan bermasalah, maksudnya, ya, saya juga dulu nggak pengalaman bimbing gitu, mungkin saya yang salah kali bimbingnya kan seperti itu ya. Eee, nggak apa namanya, hasilnya mungkin nggak sesuai dengan harapan saya, sehingga saya mengerjakan sendiri beberapa ini, research gitu ya. Ya akhirnya pengalaman saya, oh jadi ada beberapa hal tidak bisa di-share, ada yang beberapa hal kita kerjakan sendiri, beberapa yang mungkin levelnya tidak tidak kritikal gitu ya, boleh dikerjakan oleh mahasiswa untuk sebagai penambah dan sebagainya. Nah, hal-hal gitu jam terbang sih, nah, jam terbang. Nah, jam terbang dan ya tergantung, apa ya namanya, tergantung dari passion kita juga sih. Ya kan, kalau memang kita mau di-riset ataupun mau apa, konsultan, ya itu silakan nanti dipilah-pilah. Mungkin gitu ya, Mas Arfi ya, Mas Dokter Arfi ya, demikian mungkin. Eee, Baik, mungkin juga karena sudah agak malam, eee nanti, silakan di event-event yang lain gitu ya, eee, Bapak Ibu bisa melihat, nah kita memang 2 3 bulan ini kita sering banyak event ya, yang ChatGPT, yang penulisan artikel, yang pembuatan proposal, yang AI dan sebagainya. Nah, nanti mudah-mudahan bisa kita ini kan. Demikian mungkin, terakhir mungkin kalau masih ada pertanyaan, kalau tidak ada karena sudah mau jam 10, ditutup aja mungkin Mas Awan, silakan Mas Awan. Menginfokan beberapa hal, setelah itu kita tutup bersama. Silakan Mas. Baik Prof, ini bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk mengikuti acara pada hari Sabtu nanti bisa mendaftar dan melihat informasinya melalui
link yang baru saya kirimkan di chat. Terus juga untuk mengingatkan bahwa sertifikat dan recording akan dikirimkan H+3 bagi yang membayar melalui email pesertanya yang terdaftar saat melakukan pendaftaran acara. Nah, pada Prof. Wisnu atas presentasi yang luar biasanya hari ini. Terima kasih juga kepada peserta semua, Bapak Ibu yang telah bergabung. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Recording Baik, saya stopped. tutup acara hari ini. Sampai jumpa di acara berikutnya. Salam sehat dan selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Jaga